Saudara-saudara yang kekasih, saat ini kita sudah bersama hamba Tuhan kita, Pastor Rosi. Dan malam ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk mengenai tema kita malam ini. Apakah perlu orang Kristen melakukan doa pelepasan? Nah, bagaimana nih Pastor Rosi untuk menanggapi banyaknya keinginan dari saudara seiman kita tentang hal ini? Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memahami dulu apa itu doa pelepasan. Doa pelepasan itu kita perlu pahami karena rupanya ada banyak hal atau ada banyak pandangan-pandangan. Pertama ya, doa pelepasan itu berkaitan dengan masalah pertobatan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan doa pelepasan untuk melepaskan seseorang yang dulu belum percaya kepada Tuhan, melepaskan semua dosa-dosanya, minta ampun kepada Tuhan, dan setelah itu dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti doa pelepasan yang pertama berkaitan dengan lepas dari kehidupan dosa yang dulu dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian doa pelepasan yang kedua ini berkaitan dengan dosa yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Baik orang tersebut melakukan secara pribadi maupun nenek moyangnya mengikat perjanjian. Dan ini harus diputuskan. Nah, itu adalah doa pelepasan yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Doa pelepasan yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana kita datang kepada seorang pembimbing rohani dan seorang hamba Tuhan untuk minta didoakan sehubungan dengan niat untuk menanggalkan kehidupan yang lama, karakter-karakter dosa yang lama, melepaskan pengampunan, melepaskan kemarahan, melepaskan pahit hati, melepaskan kesombongan, melepaskan ikatan dosa menjadi hamba uang. Nah, itu butuh tekad. Dia butuh didoakan pelepasan. Jadi kita harus sama-sama pahami dulu apa itu doa pelepasan, ya. Banyak orang memang mengerti doa pelepasan yang berkaitan dengan kuasa kegelapan. Sebenarnya tidak. Ada tiga hal itu, ya. Baik. Nah, kemudian ada pertanyaan apa lagi? Nah, dari tiga yang kita dapat tadi itu, ya Pastor ya. Nah, ini ada masuk beberapa pertanyaan. Nah, saya akan langsung saja ya Pastor ya. Saya akan langsung supaya teman-teman di luar sana juga memiliki satu jawaban dari pertanyaan yang sudah terpendam mungkin sekian lama, ingin tahu banget tentang hal ini. Nah, yaitu yang pertama, apakah orang yang sudah percaya Tuhan, ini ceritanya dia udah percaya Tuhan nih Pastor, nah dia perlu melakukan doa pelepasan? Nah, pertanyaan itu dijawab dulu dengan pemahaman ini. Yang mana dia paham tentang doa pelepasan? Kalau dia percaya Tuhan, tetapi dia bermain-main dengan mistik, dia bermain-main dengan kuasa kegelapan, dan semua orang, kita tahu ya, seseorang yang beragama belum tentu dia lepaskan, tinggalkan semua mistik. Kadang-kadang dia masih terikat dengan mistik karena budaya, karena adat, dan hal-hal lain. Nah, seperti itu butuh didoakan untuk pelepasan. Nah, hal yang kedua, kalau dia didoakan karena sadar saya ingin meninggalkan satu ikatan dosa seksual tidak kudus misalnya, itu butuh doa pelepasan. Menanggalkan artinya melepaskan kehidupan dalam ikatan dosa seksual kudus. Dia butuh doa pelepasan. Yang minta kepada hamba Tuhan untuk mendoakan, saya niat untuk meninggalkan dosa saya ini, dosa saya itu, saya mau tanggalkan, dan saya butuh doa. Saya akan melepaskan semua ikatan dosa itu di hadapan Tuhan. Saya mohon bimbingan, saya mohon didoakan. Bisa seperti itu, ya. Berarti lebih ke pengakuan kita ya Pastor ya, Ya, untuk melakukan doa pelepasan itu sendiri ya. ya, itu pengakuan kita. Saya butuh didoakan, saya niat untuk berubah. Saya tidak bisa sendiri, saya butuh pertolongan, saya butuh bimbingan. Nah, dia dapat didoakan pelepasan. Tapi kalau dia secara pribadi, dia bisa datang kepada Tuhan secara pribadi. Apa perlu hamba Tuhan? Saya rasa tidak perlu. Yang penting kalau dia secara pribadi sudah niat dan dia mau menanggalkan kehidupan dosanya, ikatan-ikatan dosanya yang lain, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan,
Saya melepaskan semua ikatan dosa saya minta supaya Tuhan baharui saya, memberi saya hati yang baru, pikiran saya yang baru. Kau membaharui saya Tuhan dalam roh-Mu, saya ingin hidup dimerdekakan dari ikatan itu. Itu juga doa pelepasan. Oh iya, benar sekali Ya. Pastor. Benar. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang mungkin Pastor ya, kayak pengalaman-pengalaman yang sebelumnya mungkin ada beberapa rekan-rekan seiman yang memiliki seperti minder mau ketemu dengan hamba Tuhan atau malu mengakui beberapa dosa masa lalu, dia bisa melakukan sendiri berarti ya, Pastor ya? Bisa. Tuhan kita nggak rumit. Jangan bikin Tuhan menjadi begitu rumit. Harus mencari hamba Tuhan jauh di sana. Harus ketemu dengan siapa. Ingat, Tuhan kita dapat jumpai. Karena dia berkata, Tuhan tidak pernah biarkan dan tidak pernah tinggalkan kita. Dia ada dalam kita dan kita miliknya. Kita adalah kepunyaannya. Jadi datang saja secara pribadi dan berkata, Tuhan, saya mau doa pelepasan. Saya niat melepaskan semua dosa-dosa saya dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Roh Kudus baharui saya. Itu doa pelepasan. Dari semua ikatan yang berkaitan dengan karakter-karakter tidak kudus. Baik, Pastor. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Pastor. Apakah perlu doa pelepasan dalam pelayanan gereja masa kini? Pelayanan Tuhan Yesus selama bertahun-tahun ketika dia berada di dunia, dia menunjukkan bagaimana dia memerangi memerangi kuasa kegelapan dan melakukan beberapa doa-doa untuk membebaskan orang dari ikatan kuasa kegelapan. Tetapi zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang tingkat kejahatan semakin tinggi, bahkan kasih semakin dingin, itu membuat hubungan satu dengan yang lainnya menjadi semakin rusak. Nah, ketika hubungan seorang dengan yang lainnya semakin rusak, maka ada luka, ada kepahitan. Jadi ingat, manusia terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka roh kita tidak bisa diganggu oleh kegelapan. Kita terkontak dengan Tuhan dan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita bisa kontak dengan Tuhan dalam doa. Itu roh kita. Tapi iblis tahu kelemahan kita ketika kita marah dengan seseorang, ketika kita memendam kebencian, kita kecewa, kita pahit hati. Iblis tahu, nah dia bermain di area ini, di dalam jiwa kita. Nah, lalu luka-luka pahit jiwa, kemudian kekecewaan, kalau itu tidak ditangani, itu akan menjadi benih di mana dosa masuk di situ. Jadi apakah doa pelepasan penting? Penting, karena bahkan Tuhan menaruh di dalam firman-Nya, di dalam Markus ya, pasal yang terakhir Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-Ku, kata Tuhan. Jadi semua orang percaya ada tanda dalam dalam kehidupan rohani mereka, bahwa mereka bisa mengusir setan. Jadi kemudian di dalam firman Tuhan, bahkan Tuhan memberikan satu karunia dalam gereja Tuhan untuk melengkapi pelayanan gereja, yaitu karunia membedakan roh. Jadi saat ini gereja butuh pelayanan doa pelepasan dan membutuhkan orang-orang yang berani berdiri di situ untuk menjadi orang-orang yang siap mendukung orang lain, mendoakan orang lain. Gereja Tuhan butuh. Oke, baik Pastor. Nah, berarti dari yang tadi penjelasan Pastor tadi kan ada dibilang bahwasanya kita ini terdiri dari 3 bagian. Nah, kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang membuat orang masih bingung katanya tentang ini berhubungan dengan kita pergi kita pergi ke tempat, misalkan kita ke tempat dukun seperti itu, Pastor. Nah, mereka bertanya, kan kita akan mendapatkan seperti kutuk seperti itu, ya kan, Pastor? Nah, tadi yang 3 tadi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, masih banyak orang-orang di luar sana yang masih bingung gitu loh, Pastor. Yang mana yang bisa benar-benar kita kuasai diri kita atau roh, atau yang akan diambil oleh si iblis tadi, seperti itu, Pastor. Jadi maksudnya gini, mana yang lebih kuat dari 3 ya? Ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang lebih kuat? Mana yang menguasai?
Banyak orang berkata yang paling kuat adalah roh. Karena kalau roh kita kuat, maka jiwa kita kuat, tubuh kita kuat. Salah. Bukan begitu. Yang paling menguasai adalah jiwa. Jadi jiwa ini terdiri dari 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau perasaan kita lagi nggak mood, kalau perasaan kita terluka dengan orang di gereja, kita bisa memutuskan, saya nggak mau ke gereja. Kalau perasaan kita lagi terluka dengan orang di rumah, kita terluka dengan pasangan kita bisa bilang gini, saya malas doa. Akhirnya jiwa ini menguasai roh, membuat roh semakin dingin. Karena apa? Karena jiwa yang terluka. Oleh sebab itu, iblis tahu setiap kemarahan-kemarahan kita, tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia bermain di jiwa. Dia bermain di jiwa dengan membenturkan satu dengan yang lain, membenturkan satu dengan yang lain. Akhirnya ketika jiwa kita terluka, kita malas berdoa, malas saat teduh, malas ibadah, kita tersandung dengan ini, tersandung dengan itu. Akhirnya kita marah sama Tuhan. Nah, roh kita semakin dingin, semakin lemah, jiwa kita semakin rusak. Akhirnya pengaruh-pengaruh kegelapan akan menguasai kita. Kalau roh kita sudah makin lemah dan kita menjadi pemarah, emosional, tidak terkendali, kita melukai satu dengan yang lainnya, sudah. Panah-panah api si jahat yang bilang itu begini sama kamu, itu jahatin kamu, itu orang gak suka dengan kamu. Waduh, panah-panah api si jahat menguasai pikiran kita. Jadi kalau kita bicara tentang kutuk dari kuasa kegelapan, mudah. Kita tinggal dalam nama Tuhan Yesus, nenek moyang saya dulu bergaul dengan bergaul dengan kuasa kegelapan, kutuknya saya patahkan dalam nama Yesus, selesai. Percaya hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana hidup selanjutnya? Ketika kita benci orang, kita dendam sama orang, ketika kita pahit hati dengan orang, iblis masuk di situ, membuat kerohanian kita mandek, kita tidak bisa bertumbuh. Dan sudah akhirnya kita berputar-putar dalam lingkaran setan. Karena terus bermain-main dengan pikiran negatif, perasaan negatif. Dan akhirnya roh kita semakin lemah. Dan kalau sudah begitu biasanya, kalau pikiran kita negatif, sakit mah, migrain, jantung berdebar-debar, sesak nafas, sulit tidur, lari ke tubuh kita. Jadi jiwa itu memegang peranan penting. Oleh sebab itu mengapa Tuhan berkata, Allah adalah kasih. Anak-anak Tuhan harus punya kasih. Karena kalau tidak punya kasih, dia akan dimakan oleh kemarahan, kebencian, oleh kegelapan itu. Karena tidak ada kasih, berarti tidak ada Allah, tidak ada penjagaan di dalamnya, ya. Nah, semakin menarik nih, Pastor. Ini berarti dari pertanyaan yang pertama ke pertanyaan yang kedua, dan ini masih bersangkutan. Nah, pertanyaannya adalah, berarti doa pelepasan itu tidak hanya berurusan dengan setan saja ya, Pastor ya? Ya, jadi jangan salah mengerti, jangan dipikir bahwa kalau doa pelepasan, saya doa pelepas, nanti urusan sama setan, ya waduh nanti saya bisa ngamuk-ngamuk, nanti saya manifestasi, enggak. Doa pelepasan justru menandakan apakah kau cukup rendah hati datang kepada Tuhan, datang kepada hamba Tuhan dan berkata, saya butuh didoakan karena saya terikat dengan suatu dosa. Tetapi memang ya, kita sebagai pembimbing rohani, sebagai hamba-hamba Tuhan harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya untuk memelihara rahasia-rahasia, karena itu menyangkut hidup orang, ya. Dan kita bukan seperti komputer nyimpen data hidup masa lalu orang, bukan. Kita hanya menerima dia cerita, lalu setelah itu kita serahkan kepada Tuhan. Nah, jadi kita menjadi saluran untuk dia bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika doa pelepasan dengan berkaitan dengan dosa-dosa, saya punya kemarahan, saya punya kebencian, saya punya dendam, saya rasanya pengen bunuh dia, datang untuk doa pelepasan, ya. Karena sifat-sifat itu tidak pernah datang dari Tuhan. Ingat ya, sifat-sifat seperti itu tidak pernah datang dari Tuhan, dan selalu ada sumbernya, yaitu kegelapan. Jadi ya larinya kan ke sana. Tetapi tetap jangan terlalu berpikir, ini setan ini berarti setan, ini bukan, ya. Karena banyak di luar sana, Pastor, orang terdoktrin bahwasanya doa pelepasan, oh berarti dia memang melakukan
hal-hal mistik seperti itu, karena pasti nanti oh dia mau doa pelepasan, oh kemarin dia sudah menerima misalkan Prabu Siliwangi sebagai penangkal tubuh seperti itu. Nah, banyak orang berpikiran oh berarti dia memang sudah ke sana, padahal sebenarnya doa pelepasan itu bukan hanya melulu tentang setan ya, Pastor ya, doa pelepasan itu ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita semakin banyak tahu nih tentang si doa pelepasan ini. Nah, saat ini nih Pastor, saya ingin membacakan ada pertanyaan terakhir nih, Pastor, pertanyaan terakhir. Nah, dari beberapa orang yang harus didoain untuk doa pelepasan nih. Nah, kan ada orang yang mau melakukan doa pelepasan, tapi di satu sisi ada juga nih Pastor orang yang tidak mau melakukan doa pelepasan itu sendiri. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan adalah apa sih bedanya Pastor setelah maksudnya setelah doa atau sebelum doa itu dalam kehidupan mereka seperti itu Pastor? Jadi begini, ada orang-orang Kristen yang sudah percaya Tuhan yang memang harus melakukan doa pelepasan, tapi dia memilih untuk tidak. Tetapi orang yang lain berkata, oh iya saya mau, saya mau, apa bedanya ya? Iya benar. Begini, jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang tidak bisa disanggah, yang tidak bisa disangkal adalah kesaksian hidup. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melihat dan mendengar tentang kesaksian hidup yang akan kita saksikan berikut ini. Ya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Iin. Saya adalah seorang yang mengikuti Kristen kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya ingin menceritakan sedikit kesaksian hidup saya ketika Tuhan Yesus memulihkan saya, melepaskan saya dari segala kejadian di masa lalu saya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus 10 tahun yang lalu sebagai juru selamat, tetapi saya merasa saya memiliki satu penglihatan atau keistimewaan yang kadang mereka suka bilang sebagai anak indigo atau mempunyai indera keenam. Saya suka melihat berbagai hal yang berhubungan dengan kegelapan. Dulu saya tidak dapat membedakannya dengan baik. Saya merasa ketika bertemu dengan orang lain atau pertama kali baru bertemu, saya bisa menyelami beberapa pikiran mereka. Dan kadang saya tahu siapa yang menjaga mereka, atau ada roro nenek moyang yang ada di sekitar mereka. Terkadang secara spontan saya meramal mereka. Di dalam hati kecil saya merasa, wah, saya tidak boleh seperti ini. Tetapi secara spontan, kejadian demi kejadian itu terus saya meramalkan mereka di luar dengan nalar saya lagi, seperti apa yang akan terjadi dengan hidup mereka, atau ada orang di samping mereka, atau berbicara seakan-akan ini saya seperti orang pintar. Tetapi hal-hal itu bukanlah menjadi suatu kebanggaan bagi hidup saya. Di hati kecil saya merasa ada suatu perasaan yang sangat tidak enak dan tidak nyaman. Karena beberapa kejadian setelah saya meramal atau secara nggak langsung membacakan sesuatu hadap orang lain, itu dampaknya terjadi dalam kehidupan saya pribadi atau keluarga saya, di mana saya bisa tiba-tiba jatuh, atau ada hal-hal yang aneh yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasa sangat tidak nyaman sekali dengan perasaan-perasaan itu. Saya mencoba mencari tahu kemana saya harus mencari cara untuk melepaskan ini semua. Karena saya sadar dalam hati kecil saya rindu akan Tuhan. Saya rindu diubahkan. Saya tidak mau hidup saya seperti ini. Saya tidak mau keluarga saya terkena segala macam kutuk atau apapun itu.
Akhirnya saya berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya ingin sekali dilepaskan dari segala perasaan ini. Saya merasa tidak nyaman dan saya tahu Tuhan ini bukan berasal dari Engkau. Akhirnya itu juga yang membuat saya ingin ada sesuatu untuk cara melepaskan. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Dia mengizinkan saya untuk datang kepadanya. Saat kita total menyerahkan secara penuh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan raih itu. Dia memberikan tumpang tangan. Dan Tuhan itu sungguh baik. Dia mengizinkan saya untuk datang kepadanya. Dan mempertemukan saya kepada hamba-hamba Tuhan. Sehingga saya bisa dilepaskan dari segala keterikatan di masa lalu saya yang bisa meramal, bisa melihat hal-hal gaib, dan terkadang di sewaktu-waktu saya bisa melihat kerumunan padahal jalanan saat itu sepi. Itu yang membuat saya memutuskan untuk saya harus doa pelepasan. Mungkin ini adalah jalan Tuhan untuk menutup sesuatu yang bukan datang dari Tuhan. Kemudian saya didoakan. Setelah saya didoakan pelepasan, saya merasakan satu sukacita yang luar biasa dan hati yang tenang. Hati yang seakan-akan inilah kedamaian yang mungkin saya cari selama ini. Saya merasa lebih tenang, terkendali. Akhirnya setelah pelepasan itu, biasanya saya bisa melihat kegelapan di bulan-bulan tertentu. Mata saya seperti tertutup, seperti tidak melihat lagi hal-hal itu. Dan saya juga tidak mendengar hal-hal gaib atau lainnya. Saya sangat bersyukur sekali dengan setelah doa pelepasan itu. Dan saat di doa pelepasan itu kita harus mengampuni segala orang yang membuat kita merasa benci atau kesal. Dan anehnya saat saya bertemu dengan orang itu yang sangat menyebalkan bagi saya, seperti Roh Kudus itu turun di dalam hati saya dan mengingatkan saya. Yang biasanya kalau lihat orang itu saya akan marah dan kesal. Tetapi saya melihat dia dengan penuh kasih. Di mana sangat mengasihi orang itu. Itu tidak terjadi sebelumnya ketika saya belum dilepaskan. Roh Kudus sangat membantu saya, membuat saya menjadi karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak lagi marah-marah, tidak lagi mudah kesal. Dan itu saya percaya bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan Yesuslah yang telah mengubahkan saya. Semoga dengan sedikit kesaksian saya ini dapat membuat banyak saudara-saudara yang terkasih menjadi semakin menjadi pribadi yang mengenal Tuhan Yesus dan mau untuk dilepaskan. Karena semua pengepasan datang dari Tuhan itu adalah suatu damai sukacita yang luar biasa. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa, kau mendengar seruan hatiku.
dari kasih-Mu lewat lembah kelam. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu.